Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Kali ini aku mau bikin lapis susu dengan menggunakan 15 butir kuning telur. Dan ini dia bahan-bahannya. Ada 300 gram margarin, kemudian 15 butir kuning telur. Dan di sini aku juga pakainya putih telur sebanyak 4 butir ya teman-teman. Kemudian gula halusnya 100 gram. Dan susu kental manisnya 120 gram. Kalau kalian mau lebih manis lagi 150 gram. Dan ini 70 gram tepung terigu serbaguna. Nah, yang pertama ini kita mau kocok kuning telur dan juga gula halus. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk kuning telurnya ini kalian bisa campurkan setelah kalian mengocok margarin dan juga kental manis, baru masukkan kuning telur satu persatu. Tapi di sini kebetulan aku pengen bikin yang berbeda sedikit ya teman-teman. Jadi ini kuning telurnya aku kocok sampai mengembang dan kental. Kemudian kalau sudah mengembang dan kental, ini kita sisihkan dulu untuk adonan kuning telurnya. Kemudian kita mau lanjut kocok margarin dan juga susu kental manis. Dan margarin ini kalian harus kocok sampai mengembang, kental dan juga lembut ya teman-teman. Kalau kalian mixernya kurang mengembang, nanti hasilnya pada saat kalian campur dengan adonan kuning telur bakalan misah ya teman-teman adonannya. Jadi usahakan kalian kocok sampai mengembang dan juga lembut. Nah, kalau sudah mengembang dan juga lembut, kemudian kita sisihkan juga untuk adonan ini, yaitu adonan margarin yang udah di mixer. Kemudian kita siapkan satu wadah yang bersih, bebas dari lemak atau minyak dan juga air. Kita mau kocok putih telur. Dan ini gula halusnya tadi yang kita pakai untuk kocok kuning telur dibagi dua ya teman-teman. Jadi sebagian kita pakai untuk kocok putih telur juga. Nah, supaya putih telur teman-teman nanti bisa kokoh, ini biasanya aku pakai sedikit 1-2 tetes cuka dan juga sedikit atau sejumput garam ya teman-teman. Jadi nanti hasil putih telurnya itu lebih kokoh dan juga lebih halus pori-porinya. Nah, kalau ketiga bahan ini sudah kita kocok, kemudian kita mau campur satu persatu. Yang pertama kita mau campur yaitu margarin yang kita campur ke dalam adonan kuning telur. Ini kita aduk sampai tercampur merata. Aduknya nggak apa-apa teman-teman, biasanya aku aduknya agak kuat supaya lebih cepat tercampur merata. Nggak apa-apa, yang penting margarinnya kalian mixer sampai mengembang dan juga lembut. Nah, setelah tercampur merata, kemudian masukkan bahan keringnya. Di sini aku pakai terigu supaya nanti hasil kuenya tidak terlalu basah ya teman-teman, karena kita pakainya cukup banyak untuk susu kental manis. Nah, setelah tercampur merata, kemudian kita masukkan bahan yang terakhir yaitu putih telur. Nah, ini juga kita aduk sampai benar-benar tercampur merata adonannya. Jangan sampai masih ada gumpalan dari putih telur yang masih belum merata ya teman-teman. Jadi masih belum menyatu dengan adonan. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya adonannya sudah tercampur merata. Kita sisihkan dulu, ini adonannya sudah siap kita panggang. Nah, yang pertama ini aku pakai loyangnya ukuran 16 x 16 loyang persegi. Kemudian kebetulan di sini aku kehabisan baking paper, jadi aku pakainya margarin dan juga dengan tepung terigu ya teman-teman. Jadi dasar loyangnya itu aku oles dengan margarin kemudian ditabur dengan tepung. Nah, untuk adonannya ini aku timbang sebanyak 50 gram ya. Kalau kalian mau lebih tipis, kalian bisa timbang di 40 gram. Dan ini kita untuk lapisan yang pertama panggang dengan api bawah, suhunya 180 derajat kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita panggang dengan api atas, suhunya turunkan menjadi 150 derajat. Kalau ini ovennya aku pakai ya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan aja dengan oven yang teman-teman pakai. Nah, setelah matang, lalu kita tuang lagi dengan adonan lapis susu yang baru.
Ini kita tuang ke dalam loyang di atas permukaan kue lapis, kemudian diratakan, kemudian kita panggang dengan api atas kurang lebih 5 menit sampai matang, sampai permukaannya agak kecoklatan seperti ini, kemudian ditekan dengan penekan lapis. Nah, penekannya ini kalian olesi dengan margarin ataupun butter ya. Nah, ini untuk lapisan yang ketiga teman-teman, kita tuang ke dalam loyang dan diratakan di atas permukaan kue lapis. Lalu ini kita panggang kembali sampai matang. Nah, ini aku mau selesaikan semua adonan lapisnya sampai habis dan sampai selesai. Nah, teman-teman, ini kue lapisnya sudah hampir selesai, tinggal satu kali lagi pengovenan. Dan sebelum kita tuang dengan adonan terakhir, kita tekan dulu dengan penekan lapis, kemudian tuang adonan lapis susu dan diratakan. Dan kemudian dipanggang sampai matang. Biasanya untuk lapisan yang terakhir sama aja ya teman-teman, aku panggangnya pakai api atas sampai matang dan selesai. Nah teman-teman, ini lapis susunya sudah matang, sudah selesai, adonannya juga sudah habis. Sebelum kita diamkan dan dinginkan, ada baiknya kita tekan dulu dengan penekan lapis ya. Nah, kalau sudah dingin seperti ini kuenya atau kue lapis susunya ini, kita sisir di bagian tepinya. Nah teman-teman, tadi kan aku nggak pakai baking paper ya, jadi kita mau lihat apakah kue ini nempel apa enggak ya teman-teman di dasar loyangnya. Dan ternyata teman-teman ini nempel, syukurnya masih bisa keluar ya teman-teman kue lapisnya. Jadi agak sompel sedikit di bagian dasar, nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini untuk konsumsi sendiri. Nah seperti ini ya teman-teman, kue lapis susu 15 butir telur, dan ini kurang lebih teksturnya sama ya teman-teman dengan lapis bangka. Jadi teksturnya agak sedikit berbeda dari lapis legit yang menggunakan full kuning telur tanpa putih telur. Tapi rasanya juga tidak kalah enak ya teman-teman, karena teksturnya ini masih lembut dan juga berminyak walaupun tadinya kita pakai putih telur. Nah ini kita mau potong dulu sampai selesai, baru setelah itu kita susun ya teman-teman lapis legit yang udah dipotong. Nah teman-teman, sekarang aku mau cobain lapis legit susunya atau lapis susu, dan ini seperti yang tadi aku bilang, teksturnya itu masih lembab berminyak tetapi tidak lembek, dan manisnya juga pas. Nah buat teman-teman yang pengen coba bikin ini, kalian boleh coba karena hanya menggunakan 15 butir kuning telur. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini, semoga kalian suka, dan sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.